Jadi kira-kira ada informasi Jokowinya lagi panik Ya. karena pengamat telematika menyebutkan informasinya terbongkar bahwasannya ada kebohongan foto. Jadi Ya. bukan ijazah ya, kebohongan foto. Pengamat telematika itu ini Roy Martin ya. Itu artis, Oh, Bang. itu artis ya? Oh iya. Ah, Oh iya. pemain film itu. Roy Suryo. Roy Suryo. Kalau Roy Martin kan bapaknya Gading Martin. Iya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Kembali lagi hadir program yang paling fenomenal di Indonesia saat ini, Viral Tapi Hoax. Kami tahu Anda sudah menunggu-nunggu kita untuk apa lagi yang mau dibahas nih oleh tim Viral Tapi Hoax. Nah, kali ini saya seperti biasa tidak sendirian, saya sudah didampingi oleh pemeriksa fakta yang juga salah satu pemeriksa fakta paling ganteng di Indonesia ya, dan muda juga, Bang Asnil Bambani Amri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah Pak Haji. Sehat ya? Alhamdulillah. Ada info ada 9 produk halal ternyata, yang ternyata tidak halal, mengandung babi. Saya bingung juga nih. Ada 9 produk halal yang ternyata tidak halal. Gimana ya ini ngejelasinnya tuh? Tapi itu fakta ya? Produk dalam negeri tapi tidak diproduksi dalam negeri gitu ya. Oh gitu. Oh iya iya iya. Sama Iya sama-sama logikanya ya. Iya. Nah, walaupun produknya nggak kita kenal sebenarnya, kurang familiar lah di kita. Cuman artinya ini satu PR juga buat kita. Tapi kalau yang itu memang bukan hoax ya, karena memang sudah disampaikan langsung oleh Kepala BPJPH dan juga Kepala Badan POM kemarin. Nah, di episode kali ini kita tidak bicara tentang halal. Kita ada banyak beberapa informasi yang beredar di timeline media sosial kita, dan banyak juga yang percaya dengan informasi ini. Makanya kita berusaha melihat apakah ini fakta atau hoax. Walaupun itu hoax, dari sisi mana itu kita nyatakan hoax. Karena untuk menyatakan bahwa informasi itu hoax atau bukan, itu harus ada cara dan juga teknik tertentu. Jadi nggak bisa kita pakai perasaan, Bang. Kalau pakai perasaan bisa bahaya, gitu. Harus pakai data dan juga metode. Apalagi pakai wangsit gitu ya. Wah, apalagi pakai wangsit. Yang pakai wangsit biar walid aja. Walid. Kalau kita mesti pakai data. Misalkan ada informasi pendaftaran lowongan kerja petugas haji 2025. Apalagi ini mau haji nih. Haji, ya. Nah, ini memang momentumnya sangat dekat. Kemudian ajakan gerakan 1821 dari Anies Baswedan. Ya. Ini ngeri-ngeri sedap juga. Dan juga statement dari Pak Jokowi tentang pertemuan Prabowo dan Megawati yang dianggap melanggar kode etik. Memang Pak Jokowi sekarang nih beritanya menyaingi Pak Prabowo ya. Ya. Jadi Pak Prabowo lagi pidato, tiba-tiba Pak Jokowi ketemu siswa Polri, Perwira Polri. ya, Polri. Pak Prabowo ngapain? Jokowi tiba-tiba nerima menteri. Pak Prabowo-nya lagi di luar negeri, menterinya ketemu Jokowi. Kadang kita tapi ya memang Pak Jokowi ini memang media darling ya masih ya. Tapi ada informasi terakhir. Apa tuh? Jokowi bilang tidak ada dua matahari. Oh, tidak, Mataharinya Prabowo, ya, tidak ada dua matahari. Yang ada matahari dan bulan. Tapi di Jakarta ada banyak matahari. Oh, itu departemen. Oh ya, itu departemen store. Iya. Gitu. Mudah-mudahan Matahari, Ramayana, Robinson, Pojok Busana masih berdiri ya, karena itu produk lokal. Lokal, Iya. jangan sampai kalah sama produk dari luar negeri. Oke, Siap. Bang Asnil, Ayo, Bang. kita bahas satu dulu dari ada beberapa terkait dengan pakar telematika. Nah, ini Pak Jokowi lagi nih, aduh. Ini Pak Jokowi ini memang selalu ada di radar timeline berita mainstream maupun media sosial. Ya. Dahsyat ya? Dahsyat. Dahsyat benar. Pakar telematika bongkar kebohongan sosok ijazah Jokowi. Wow. Ini memang nih lagi rame nih soal Rame, ijazah nih ya. Asli atau palsu, bahkan udah nggak menjabat masih dikejar
Ya. Kayaknya masih penasaran orang-orang ini gimana sih. Aduh, cuman Atau sengaja nih ini adalah isu lagi rame, ya udah tutup mainin deh. Bisa juga kan? iya bisa juga gitu. Oke Nel, nih gimana nih? Sebenarnya ijazah Jokowi asli atau palsu nih? Nah, ini Furkon yang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap ngasih nih. Bola panas ke Jangan kita sampai kita dituntut pengacaranya Pak Jokowi. Iya. Hari ini lagi meeting nih mereka. Ini lagi meeting. Nah, Buat Pak pengacara kita nggak mempermasalahkan ini kok. Kita nih lagi membedah Baik. satu berita, rame. fakta atau hoax. Ya, gitu. lagi dibicarakan banyak orang. Banyak orang. Di media sosial, bahkan di media mainstream diberitakan juga soal masalah ini gitu kan. Masa Nah. sih udah jadi presiden 2 periode, wali kota ijazahnya palsu kan? Iya. Nggak Nah, mungkin dong. kalau mengacu kepada salah satu konten yang kita terima, Ya. kita membedah satu konten ya. Jadi tidak membedah semua berita. Keseluruhan ya. Ya. Ada satu konten yang beredar di channel Kopi Politik. Itu judulnya Terbongkar, Jokowi panik, pakar telematika beberkan kebohongan foto berkacamata di ijazah Jokowi. Jadi kira-kira ada informasi Jokowinya lagi panik Ya. karena pengamat telematika menyebutkan informasinya terbongkar bahwasannya ada kebohongan foto. Jadi Ya. bukan ijazah ya, kebohongan foto. Pengamat telematika itu ini Roy Martin ya. Itu artis, Oh, Bang. itu artis ya? Oh iya. Ah, Oh iya, pemain film itu. Roy Suryo. Roy Suryo. Kalau Roy Martin kan bapaknya Gading Martin. Iya. Ya. Pemain Kalau- sinetron ya. Kalau Roy Kiyoshi itu paranormal. Wah. Ya, silakan. Nah, dalam konten ini itu menjelaskan bahwasannya seolah-olah foto yang digunakan pada ijazah yang ada beredar di media sosial gitu ya, ijazah Jokowi, itu adalah foto bukan dari Jokowi, tapi disebut adalah saudara sepupunya. Nah, apakah itu informasi itu valid atau tidak? Nah, kita menguji itu. Nah, foto itu Mantep nih, aduh. Bang Asnil siap-siap dipanggil ke pengadilan ya. Untuk jadi saksi ahli. wah. Jadi saksi ahli. Nah, di foto Jangan itu lupa saya ikut bawain tasnya. oh siap. Nah, kan kita satu tim. Oke siap Bang. Namanya itu nama sepupunya itu adalah Dumanto Budi Utomo. Dumanto Budi Utomo. Iya, nama sepupunya. DBU. Dan konten itu di sini, di konten ini ada dia menyebutkan yang berkacamata itulah Dumanto. Oh, oke. Dan kita tahu Jokowi sudah membantah itu kalau kacamata itu dulu sempat pecah itu adalah kacamata dia katanya. Dan sempat pecah dia nggak mampu beli lagi. Itu Ya. informasi yang diperoleh dari Jokowi ketika teman-teman jurnalis mengkonfirmasinya. Nah, kita mencoba mentelusuri data dan fakta yang diterima teman-teman ya jurnalis ini. Ya. Nah, di tayangan ini si pemilik konten Kopi Politik itu nyuri konten dari mana-mana ternyata, Bang. Oh, nyomot-nyomot seperti biasa ya. Biasa. Saya coba pretelin satu-satu. Di Kopi Politik ini ngambil konten dari podcast dari Akbar Faisal, podcast dari Abraham Samad. Ya. Yang Abraham Samad di situ mewawancarai Roy Suryo Suryo. langsung. Kemudian Akbar Faisal mewawancarai Irma Suryani Caniago. Iya, Caniago. Nah, kita tahu Irma Suryani Caniago ini anggota DPR yang memang Dari Nasdem. dan Pendukung Jokowi. pendukung Jokowi. Kemudian dia pernah di TKN juga. Ya. Dan di penjelasannya ketika saya tonton semua penjelasan dia Ya, tahun 2019, masalah ini juga pernah mencuat. Waktu itu namanya Umar Khalid Harahap menggugat ijazah SMA-nya Jokowi. Dia bilang itu palsu. Itu SMA nih sekarang. Ya, ijazah SMA enggak, itu 2019 SMA. SMA ya 2019. Nah, kemudian dia akhirnya sudah divonis oleh pengadilan, dia ditetapkan sebagai tersangka. Terakhir informasi yang kita dapat dia hanya wajib lapor. Ya. Nah, 2024 muncul lagi tuh tahun kemarin. Egy Sujana Oke ya. menggugat ke pengadilan negeri soal sama alat butik soal ijazah ini juga. SMA. Belum ada info. Belum ada. Aku udah belum dapat info nih. Kemungkinan besar ini adalah S1-nya. S1 ya. Nah, sudah ada putusan perkara
dan tidak ada satupun alat bukti otentik mengenai ijazah palsu ini. Ini salah satu media online memberitakan ini. Jadi tidak terbukti. Ya. Nah, 2025 ini berarti babak ketiga nih, Bang. Babak ketiga nih. Ini yang ketiga nih ya. Ya. Ya, kalau keempat dapat piring. 2019 tidak terbukti. 2000 bukan saya membelain Jokowi loh, Bang ya. Ini berdasarkan data Ya, aja yang ada di penelusuran informasi yang dilakukan teman-teman jurnalis, data yang kita himpun dari websitenya MA dan informasi sahih di media mainstream ya. Nah, 2025 muncul nih namanya pengacara asal Solo Muhammad Taufik menggugat ijazah Jokowi. Muncul lagi nih. Nah, dia Ini menggugat ijazah S1 ya, bukan ijazah PAUD ya. bukan. Ya, bukan PAUD ijazah. dulu belum ada. Belum ada, ijazahnya. Bang. Ini kan ijazah TK adanya sekarang. Nah, kemudian ada salah satu mantan dosen Universitas Mataram namanya Rismon Asih Holland Sianipar mengulik kejanggalan pada pengesahan skripsi dan ijazah yang diterbitkan 1985. Oh, nambah lagi nih skripsi Nambah. sekarang. Jadi di skripsi itu ada sampul tuh, Bang. Ada sampul. Nah, dalam temuan teman-teman yang menggugat ini itu ada font Time News Roman gitu ya. Oh. Yang itu ada di komputer kalau kita tahu ya. Ya. Artinya mereka menilai 1985 itu komputer belum ada. Masih mesin tik Masih gitu mesin ya. tik, ya. Nah, kemudian saya Hebat ya dia bisa membedakan Time News Roman sama mesin tik ya. ya. Jadi ketika saya telusuri lagi, coba iseng-iseng buka tuh websitenya UGM, ngunduh laporan skripsi di tahun yang sama. Iya. Sampulnya sama, Bang. Oh, sama. Sama. Oh, iya, Sama iya. dengan sampul skripsinya Jokowi. Jokowi. Bukan saya belain loh ya. Iya, iya. Itu yang saya temukan. Jadi font itu memang digunakan untuk cover, tapi isinya di dalam mesin tik tetap. Oke. Dan rata-rata ijazahnya UGM kayak begitu modelnya. Nah, itu tahun 1985 yang saya cek ya. Jadi artinya Ini dahsyat loh, teman-teman. itu bisa di Tim Viral Tapi Hoax ini langsung ngecek ijazah tahun 85. Skripsi, nggak semua orang loh bisa melakukan itu. jadi ini data terbuka sebenarnya. Siapapun bisa cek. Jadi kita bisa Cuman cek mau apa enggaknya aja ya. di Time News Roman kan. Ini skripsinya Joko Widodo. Oke. Judulnya apa nih? Judul skripsi Jokowi itu studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Oke. 1985 Fakultas Kehutanan. Nah, terus kita lihat di dalamnya mesin tik, Bang. Oh, jadi depannya Covernya aja, doang. covernya aja. Dan Nah. semua ijazah begitu. Di 1985 seperti itu. Dan saya cek itu merupakan ketika kita bawa skripsi ke percetakan atau tukang fotokopi dulu kan. Mereka sudah punya template halaman depan tuh. Oke. Ya, ya. Jadi ya, itu ya. Pak Ya, udah ya, ya. bisa dipastikan seragam. Ya, ya, ya. Kayak dulu Romo Camer kan bikin skripsinya di Pramuka. Oh, pramuka ya. Nah, itu udah punya Iya, punya template kan, iya, Bang? udah Punya template. Bukan cuma covernya, sama isi-isinya. Iya. Udah. Apalagi dulu Google nggak ada ya. Google nggak AI ada. pengecek itu nggak ada ya. Nah, udah diketikin. Kalau punya Romo Camar kita cek lagi bisa Iya, kena. bisa itu. kena. Nah, ini isinya, Bang. Ini mesin tik, Bang. Oh iya, Daftar iya, isinya iya, gitu. iya. Bener, Mesin bener, tik. bener, bener. Jadi data yang kami temukan skripsi Jokowi isinya itu pakai mesin tik. Covernya doang itu template dari percetakan. Percetakan. Dan semua skripsi tahun 85 di UGM seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau itu dia dianggap memakai Time News Roman itu dianggap tidak sah, semua skripsi UGM di tahun itu nggak sah juga. Penting nih. Siap-siap kita ke Solo nih. Wih. Hah? Top, main, Bang. Itu makan gultik sama adem ayam. Nah, kita bukan belain loh ya. Ya, ya. Ini berdasarkan data Yang kita temukan. yang kita temukan ya. Kecuali data ini disusupi kemudian, saya nggak Ya, tahu kita ya. nggak tahu. Kita berdasarkan data terbuka yang ada Ya. yang kami akses. Ya, ya. Nah, jika kemudian ini ditemukan ada bermasalah, kita tunggu aja pengadilan hukum gugatan Iya. ketiga ini. Karena salah satu yang paling tepat untuk menentukan bahwa itu palsu atau tidak ya cuma pengadilan. Pengadilan. Dan Jokowi bilang kan, saya akan jika pengadilan meminta, dia akan memperlihatkan Ya. ijazahnya, diuji di pengadilan. Ya. Dan pengadilan berhak kemudian memaksa UGM mencoba men-tracing benar enggak gitu. Itu kemudian bisa. Saya juga sama kalau misalkan Bang Margi mempertanyakan ijazah Ya. S1 saya Mhm. asli atau palsu karena dia ingin menggugat saya jadi
Pemret misalkan, Ya. Anda nggak sah jadi Pemret, Anda jasa Anda tolong buktikan. Ya nggak mau saya, emang siapa dia gitu kan, nggak ada standing ininya gitu Ya. kan, kecuali kalau dia ingin melaporkan ke bos saya. Baru bos minta. Iya, Bener nggak nih? bener nggak, baru kita kasih. Iya. Karena ada otoritas Otoritas ya. karena kita bukan pejabat publik kan. Benar. Gitu. Nah, satu lagi, kalau saya mengutip di video ini yang Kopi Politik itu juga menayangkan wawancara dengan Irma ya. Ngambil potongannya. Dan dia ngambil potongan kira-kira begini. Kalau seandainya itu palsu, impactnya apa? Ya. Kalau itu asli, impactnya apa? Ya. Nggak berarti apa-apa gitu kan. Karena Jokowinya bukan lagi pejabat publik gitu. So what gitu. So what? Kalau asli so what, Hmm. kalau palsu so what gitu kan. Nah, apalagi Mahfud MD juga bilang, "Oh, itu udah selesai." Karena proses dia menjadi presiden udah selesai, Udah selesai, ketika iya. jikapun itu palsu Ya, gitu ya. ya. Pembuktiannya ada di pengadilan gitu ya. Hmm. Namun data yang saya temukan foto satu lagi foto ini kalau mengacu kepada pada ijazahnya itu yang dikeluarkan oleh UGM itu memang ini fotonya Jokowi kalau telusurin data yang saya terakhir Bang ya. Ya. Karena kalau melihat satu lagi pakai AI. Kami dicek fakta tidak pernah sepenuhnya mempercayai AI, artificial intelligence, ketika memasukkan mismatch wajah Ya. gitu ya. Benar nggak sih? Misalkan di Google Image bisa kita tracing juga. Saya foto Bang Gaib, saya masukin Google Image, similar picture dengan image yang saya masukin itu akan dirangkum sama Google. Nah, ada yang mirip-mirip Bang Gaib itu masuk juga tuh. Oh gitu. Iya. Nah, artinya teknologi yang dijalankan manusia itu tidak sepenuhnya tepat. Ya. Gitu. Bahkan ketika kita masukin foto Jokowi misalkan ataupun foto Prabowo gitu ya untuk mencari similarnya, bisa juga teknologi itu salah orang. Ya. Yang ditampilin presiden sebelah Ya, gitu. ya. Itu terjadi gitu. Ya. Jadi ketika apakah AI itu layak dipercaya seperti kata Roy Suryo, di sini jelas ini wawancara dia dengan Abraham Samad ya? Abraham Samad. Abraham Samad. Nah, ada menjelaskan bahwasannya ada kemiripan, ada yang enggak match antara dia dengan Jokowi dengan foto itu. Nah, itu disambung-sambungkan. Nah, pembuktiannya ini ada di pengadilan gitu ya. Ada, tapi satu lagi Bang, saya mencoba buka blog salah satu pakar forensik ya. Digital forensik. Karena saya bukan ahli digital, bukan pengamat telematika juga Bang ya. Jadi saya men-tracingnya berdasarkan fakta dan data sebagai pengecek fakta. Ya. Nah, ada satu postingan dari Joshua Sinambela di salah satu blog dia, josh.rootbrain.com. Dia itu adalah digital forensic investigator. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan dia dan kurang lebih sama. Ya. Jadi si ahli, dia menyebut nama itu ya, si ahli menyatakan bahwasannya ijazah Jokowi adalah palsu karena membandingkan dan menyimpulkan font yang ditemukan di foto ijazah dan skripsi menggunakan font Times New Roman yang diketahui si ahli ada di OS Windows. Jadi si ahli nggak sadar sejak lama dunia percetakan sudah pakai font Times New Roman. Iya. Jadi menurut Joshua Sinambela, ahli digital forensik investigator, dia UGM juga Bang. Ya. Menyimpulkan hal sama, template cover itu, Times New Roman itu sudah ada sebelum Windows dipakai. Nah, itu. Dan pasti percetakan lebih advance dong dibanding masyarakat umum kan. Ya. Dia udah lengkap dong datanya untuk berbagai macam huruf. Ya. Dan dia membandingkan juga tuh sama tuh. Membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah orang lain yang lulus di tahun yang sama. Dia ketemu juga tuh. Ya, Fakultas Kehutanan juga, fontnya juga sama. Sama. Saya juga sempat ngecek ijazah istri saya. UGM juga. Terus saya bandingkan sama ijazah Jokowi meskipun tahunnya beda. Cuman ya dari dulu ya begitu modelnya. Dan itu bisa diakses ya, terbuka di repository.ugm.ac.id. Ketik aja nama skripsi Jokowi tadi, ketik Joko Widodo itu keluar itu. Ya.
Tapi untuk isinya mungkin harus ke UGM ya. Tapi untuk daftar isi, cover itu bisa diakses. Ya. Jadi Bang Asnil udah menelusuri secara terbuka cover ijazah dari Pak Jokowi pada tahun 1985 dan covernya semuanya dari ijazah yang keluar pada tahun itu di UGM sama depannya memang sudah Time News Roman, tapi isinya masih mesin tik. Mesin tik. Ya. Tapi daftar isi yang dipublikasi cuma daftar isi kan. Kalau ya. Bab 2 bab 3-nya itu detailnya harus lihat langsung kan. Jadi ya. daftar isinya udah mesin tik. Merek mesin tiknya apakah Olivetti atau apa kita nggak tahu ya. Apakah isi bab 2-nya itu skripsi Jokowi ini isinya misalkan konsumsi kayu lapis di Solo seperti gitu apa. Nah, saya belum sampai ke situ karena harus ke UGM. Ya. Ayo Bang kita ke UGM Bang. Ya boleh. Saya udah pernah foto di Fakultas Kehutanan. Oh gitu. Iya. Jadi ternyata di UGM tuh banyak orang yang mampir ke UGM. Setelah mampir ngelihat kampus yang ingin dia tuju, pulangnya pasti ke Fakultas Kehutanan. Saya bingung kenapa. Saya waktu ke UGM untuk ngecek kampus buat anak saya biar ini UGM kayak gini loh. Ya. Ini Brawijaya kayak kita keliling kan tuh biar dia lihat. Itu habis dari lihat Fakultas Komunikasi di sana, terus kita ke Fakultas Kehutanan dan banyak yang foto di situ. Karena ini kampusnya Jokowi. Ini kampusnya Pak Jokowi gitu. Jadi memang selain Solo, UGM juga jadi tempat wisata baru bagi masyarakat Indonesia. Jadi balik lagi ke konten ini ya Bang ya. Konten di Kopi Politik ini yang menyebutkan kata terbongkar ini, saya belum melihat validasi informasinya yang mana yang dibongkar gitu. Karena satu, narasumbernya semua nggak ada yang valid. Dia ngambil narasumber dan sambung-sambungin gitu. Dan jadi pakar telematika beberkan kebohongan foto berkacamata di ijazah Jokowi ini lebih bersifat opini. Jadi bukan berupa fakta. Jadi potongan dari narasumbernya opini, si Kopi Politik juga mengopinikan opini. Jadi itu kesimpulannya. Jadi ada opini di dalam opini. Terbongkar apa yang dibongkar karena itu sudah sebelumnya udah beredar juga. Jadi kita harus garis bawahi soal terbongkarnya bahwa sampai saat ini tidak ada yang terbongkar bahwa ijazah ini palsu, itu tidak ada. Belum ada yang secara valid. Ini kan baru pendapat pribadi-pribadi dari sejumlah kalangan berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia pahami. Benar. Gitu. Jadi dalam konteks ini kita memang harus bijak juga menyikapi sebuah podcast atau pemberitaan. Kalau di Viral Tapi Hoax, kita melihatnya lebih detail, lebih dalam berdasarkan data, membandingkan sesuai dengan apa yang kita pahami dan satu konten terkait dengan pembongkaran ijazah palsu dari mantan Presiden Jokowi. Nah, apakah ijazah itu palsu atau tidak? Kita tunggu pengadilan. Kita tunggu pengadilannya. Jadi karena kan ada yang menggugat nih. Ini yang ketiga kali yang gugat gitu. Nggak tahu ada yang keempat yang kelima. Tapi kayaknya yang menggugat pun tidak mau ke pengadilan. Justru yang melaporkan ke pengadilan itu adalah pengacaranya. Jadi ketika ditawarin ke pengadilan, mereka tidak mau kayaknya. Kayaknya ya untuk yang ketiga ini ya, untuk yang ketiga. Makanya saya bingung Bang, ini kok isu ini terus dihembuskan, maksudnya apa, tujuannya apa, saya juga bingung. Oke. Baik, teman-teman, informasi yang beredar bahwa pakar telematika bongkar itu lagunya Iwan Fals sebenarnya. Pakar telematika bongkar kebohongan sosok ijazah Jokowi, kenyataan hoax ya, langsung. Gak usah pakai ini karena sampai sekarang belum terbongkar. Tapi memang isu ini mesti segera diakhiri karena sebenarnya masih banyak isu-isu penting yang mesti kita bahas. Nah, sebaiknya ini pihak UGM ya harus segera terbuka. Pihak Jokowi juga harus segera membuktikan. Jadi jangan juga bermain di atas ombak juga gitu. Jadi tuntaskan aja segera karena urusan bangsa ini lebih banyak banget. Ke depan kita menghadapi undang-undang Polri yang mesti kita awasi juga. Gitu. Jangan sampai belum lagi dampak tarif dari Amerika ini. Wah, Amerika. Nego kita malah dapat besar, bukan dapat kecil, malah jadi besar. Oke, tapi ya